Seperti yang telah kita ketahui, masalah yang timbul pada special chapter Bleach kemarin berasal dari ketidaktahuan orang-orang mengenai sebuah kebenaran masa lalu, yaitu terkait rahasia di balik ritual pemakaman roh yang sudah biasa dilaksanakan selama berabad-abad lamanya. Well, karena informasi dari ritual ini masih begitu asing, di sini kita ingin mencoba menguraikan beberapa fakta serta opini yang menurutku cukup menarik seputar ritual kuno satu ini. So, tanpa berlama-lama, mari kita bahas bersama-sama. Menurut apa yang diajarkan di dalam Akademi Shinigami, disebutkan bahwa ritual pemakaman roh yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini merupakan ritual yang ditujukan khusus bagi para kapten yang telah meninggal, dan biasanya diadakan pada 12 tahun sejak meninggalnya sang kapten. Tujuannya adalah untuk membantu partikel roh para kapten agar bisa kembali menyatu dengan Reishi yang ada di Soul Society. Karena seperti yang telah diajarkan pula di akademi, bahwa menurut tingkatan Rei yang dulu dibuat oleh para bangsawan, Reiatsu dari seorang Shinigami berpangkat kapten memiliki tingkatan Rei di tingkat 3 ke atas. Yang mana karena tingkatan tersebut, Reishi dari para kapten yang tewas tidak akan bisa menyatu dengan Reishi yang ada di Soul Society. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upacara ritual pemakaman roh agar Reishi para kapten yang terlampau sangat kuat ini bisa kembali menyatu. Dan dengan ini nantinya siklus roh yang terjadi di antara ketiga dunia bisa terjaga dengan seimbang. Itulah makna dari sebuah ritual pemakaman roh yang selama ini telah diajarkan di dalam akademi. Well, dari apa yang telah diceritakan barusan, pertama-tama mari kita bahas mengenai satuan ukur bernama Rei terlebih dahulu. Perlu digarisbawahi bahwa Rei ini merupakan sebuah satuan ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya Reiatsu. Yang mana kita tahu selama cerita Bleach berjalan, kata Rei ini jarang sekali diekspos. Dan kita hanya mengenal istilah Reiatsu kuat dan lemah untuk mengukur kekuatan seseorang. Dan pada chapter ini, kita akhirnya dijelaskan pada satuan ukur Rei yang dikatakan memiliki 3 klasifikasi, yakni diantaranya yaitu Shinigami biasa yang katanya memiliki tingkat Rei 20, lalu wakil kapten yang memiliki tingkatan Rei antara 5 dan 4, kemudian para kapten yang memiliki tingkatan Rei 3 ke atas. Sebenarnya, jika kita sedikit teliti, pembahasan tentang tingkatan Rei ini bukanlah bahasan baru dalam cerita Bleach, karena ternyata tingkatan tersebut pernah disinggung pada chapter 83, tepatnya saat dimana Ichigo dan kawan-kawan hendak menyelamatkan Rukia dari proses eksekusi. Bisa kita lihat pada sebuah adegan di chapter tersebut, Ganju yang sedikit emosi pada Ichigo saat itu tengah menceritakan tentang pencapaian mendiang kakaknya yang bernama Kaien Shiba. Dalam ceritanya disebutkan kalau kakaknya ini dia yakini memiliki tingkat spiritual yang berada pada tingkat 6. Entah tingkatan apa yang dimaksud oleh Ganju saat itu, tapi jika berdasarkan data yang saat ini kita peroleh, maka bisa kita pastikan bahwa yang dimaksud oleh Ganju itu adalah tingkatan satuan bernama Rei. Namun jika itu benar, maka tentunya ada hal yang sedikit agak janggal, karena kita tahu sendiri bahwa Kaien Shiba ini dulunya adalah seorang wakil kapten, yang mana seharusnya menurut teori dari akademi, Rei dari seorang wakil kapten berada di tingkat 4 dan 5. Sedangkan dari perkataan Ganju tadi, kita dengar kalau kakaknya ini memiliki tingkat spiritual di tingkat 6. Dari sini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa teori dari akademi rupanya tidak sepenuhnya benar. Orang yang menjabat sebagai wakil kapten belum tentu memiliki Rei tingkat 5 atau 5. Bisa saja tingkatannya lebih rendah atau bahkan bisa juga lebih tinggi. Oke, kita lanjut pada proses dari ritualnya sendiri. Diceritakan dalam pelajaran akademi, untuk menjalankan ritual ini, mula-mula semua wakil kapten akan ditugaskan pergi ke dunia manusia untuk berburu beberapa ekor hollow. Dan nantinya hollow-hollow yang telah tertangkap ini akan dibawa ke Soul Society untuk dieksekusi. Proses eksekusi ini sendiri akan dilakukan oleh para kapten Gote 13 di depan makam sang mendiang kapten. Itulah syarat yang harus dilakukan oleh Gote 13 untuk mengistirahatkan seorang kapten dari kematiannya. Akan tetapi pada ritual yang ditujukan untuk Ukitake, nyatanya ritual ini bisa terlaksana tanpa mengikuti syarat-syarat yang tadi telah disebutkan.
Pada saat itu, tanpa perlu mengeksekusi Hollow di depan makam Ukitake secara langsung, mereka telah berhasil menyelesaikan ritual tersebut dengan hanya membunuhnya di dunia manusia. Dan setelah diselidiki, ternyata proses eksekusi Hollow yang disyaratkan dalam ritual ini bisa dilakukan di mana saja. Yang terpenting adalah adanya kehadiran dari sang mendiang kapten yang menurutku bisa diwakilkan oleh sesuatu. Seperti hanya lencana Shinigami milik Ichigo yang saat itu menyala dan membuatku merasa bahwa itu cukup mewakilkan kehadiran Reishi Ukitake di sana. Berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam akademi, ada sebuah tahayul kuno yang mengatakan bahwa sebenarnya tujuan dari diadakannya upacara ritual pemakaman roh bukanlah untuk mengirim roh ke Soul Society, melainkan tujuan sebenarnya adalah untuk mengirimkan roh tersebut menuju sebuah tempat bernama neraka. Karena pada dasarnya, menurut tahayul tersebut, mereka yang memiliki rei tingkat 3 ke atas mau dengan cara apapun jiwanya tidak akan pernah dapat kembali ke Soul Society. Sampai beberapa waktu lalu, tahayul ini masih belum dipastikan kebenarannya. Tapi setelah melihat gumpalan hitam dari neraka yang muncul di Soul Society, nampaknya hal tersebut telah membuat Kyoraku menyadari bahwa ada kemungkinan besar tahayul tersebut adalah suatu kebenaran. Ditambah lagi di sini kita diyakinkan oleh Zayal Aporo yang datang langsung dari neraka. Dia mengatakan bahwa kapten-kapten yang telah meninggal kini telah bersama dirinya di sana, seperti Yamamoto, Unohana, dan juga terakhir yaitu Ukitake. Well, jika tahayul yang disampaikan ini benar, maka tentunya ini sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini diajarkan di akademi. Padahal seharusnya sebagai instansi pendidikan, akademi harusnya mengajarkan suatu kebenaran dan keterbukaan. Entah ini kesalahpahaman semata atau jangan-jangan tahayul tersebut memang sengaja ditutupi agar tidak diketahui oleh orang-orang. Untuk mencari tahu kebenarannya, mari kita sedikit menyelami masa lalu. Berdasarkan novel Bleach yang telah kita bahas berjudul Can't Fear Your Own World, dikatakan bahwa pada zaman dulu terdapat 5 keluarga bangsawan yang dikenal sebagai pendiri ketiga dunia saat ini, baik dunia manusia, Soul Society maupun Hoikomundo. Untuk menjaga keseimbangan dunia, setiap keluarga memiliki perannya masing-masing. Salah satunya yaitu keluarga bangsawan Tsunayashiro yang bertugas menjaga setiap informasi yang bertebaran di masyarakat. Dalam novel tersebut, diketahui kalau keluarga Tsunayashiro ini memiliki sebuah perpustakaan rahasia yang di dalamnya terdapat berbagai informasi yang belum diketahui oleh publik. Salah satu contohnya yaitu tentang sejarah kelam dunia yang selama ini tak banyak orang tahu. Dari sini, melihat adanya suatu pihak yang bertugas menjaga informasi, tentunya membuat kita berpikir kalau sepertinya kebenaran dari tahayul ini pun memang sengaja disembunyikan dari dulu. Belum jelas apa tujuannya, tapi kalau menurutku sendiri, mungkin saja hal ini dilakukan agar para Shinigami muda tetap memiliki antusias untuk menjadi seorang kapten. Karena bayangkan saja, jika kebenaran ini diketahui oleh publik, bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti tidak akan ada lagi orang yang mau menjadi kapten, atau bahkan menjadi seorang Shinigami sekalipun. Mereka akan berpikir untuk apa menjadi Shinigami jika ujungnya harus dilemparkan ke neraka. Padahal kita tahu sendiri, Shinigami adalah sosok penting dalam menjaga keseimbangan roh pada ketiga dunia utama. Jika tidak ada Shinigami sebagai penyeimbang, maka bisa dibayangkan sendiri kira-kira akan sekacau apa dunia ini nantinya. Dari asumsi ini, sejenak aku pun berpikir bahwa apa yang selama ini dilakukan para bangsawan tidaklah sepenuhnya salah. Menurutku, mereka sudah tahu bahwa untuk mendapatkan kedamaian dunia, mereka perlu untuk mengorbankan sesuatu. Termasuk salah satunya yaitu menyembunyikan berbagai fakta dan sejarah dari publik. Tak peduli seberapa banyak yang dikorbankan, yang terpenting adalah dunia ini harus tetap berjalan dengan stabil. Bahkan pada saat terciptanya ketiga dunia utama, Soul King alias Ryo yang dikatakan sangatlah kuat harus rela dijadikan sebagai pasak dunia. Hal itu dirinya lakukan semata-mata demi bisa menciptakan kedamaian bagi semuanya. Kenyataan ini tentunya seolah menunjukkan pada kita semua, baik para bangsawan maupun Ryo, keduanya setuju bahwa untuk membuat dunia yang lebih baik, mereka perlu untuk mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Dan kalau kita cermati, berbicara mengenai pengorbanan, hal ini juga tercermin pada sebuah prolog di special chapter kemarin yang sudah kita bahas.
yang mana di sana kita ditunjukkan pada sebuah kesimpulan bahwa sang narator begitu sangat senang setelah melihat dampak baik dari kematian salah satu ikan mas miliknya. Dari sejarah dan prolog tersebut, sekilas kita pun menyadari bahwa konsep pengorbanan seperti ini merupakan poin penting yang selama ini sering terjadi di dalam cerita Bleach. Bisa kita lihat misalnya pada karakter Ichigo, dia rela mengorbankan kekuatan Shinigaminya demi bisa mengalahkan Aizen agar mampu melindungi semua orang. Contoh lainnya juga bisa kita lihat pada dua karakter villain, yaitu Aizen dan Yuhava. Kedua karakter ini rela mengorbankan para pengikutnya untuk bisa menjadi seorang dewa dan menciptakan dunia baru. Atau bila kurang jelas, bisa kita rasakan pada tingkah sang mangaka Tite Kubo yang rela mengampaskan dua orang kapten demi bisa membuat karakter favoritnya yaitu Renji terlihat overpowered. Mungkin konsep pengorbanan ini selalu melekat pada diri Tite Kubo. Tapi ya, dari berbagai plot cerita yang disajikan oleh sang mangaka, kalau kita menyelam lebih dalam, kita tidak akan pernah tahu tentang siapa protagonis atau siapa antagonis sebenarnya. Entah itu para bangsawan, Shinigami, Arrancar maupun Quincy, pada dasarnya mereka semua memiliki motif dan alasan masing-masing, yang mana semua itu terhubung dalam satu sistem dunia yang sejak awal memicu perdebatan. Oleh karena itu, saat ini terlepas baik dan buruknya para bangsawan yang telah menyembunyikan berbagai sejarah, entah itu kebenaran dunia ataupun ritual pemakaman roh, sangat wajar rasanya jika kebenaran tersebut perlu disembunyikan dari publik. Khususnya dari akademi yang merupakan tempat di mana Shinigami muda dilatih untuk menjadi bertambah kuat. Meski belum tahu jelas keterikatan antara bangsawan agung dengan Genryusai Yamamoto selaku pendiri akademi, tapi aku yakin bahwa orang seperti Yamamoto yang telah hidup ribuan tahun pastinya juga telah mengetahui kebenaran tentang tahayul ini. Hanya saja dia memilih menyembunyikannya agar keseimbangan dunia tetap terjaga. Jika tahayul ini benar-benar terjadi, maka tentunya ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kira-kira bagaimanakah nasib para kapten yang katanya dilemparkan ke neraka? Apakah mereka akan disiksa ataukah mereka akan menjalani hidup yang sama seperti di Soul Society atau di dunia manusia? Karena selama ini di dalam cerita canonnya, kita belum pernah diperlihatkan secara jelas tentang bentuk neraka serta bagaimana kehidupan di sana. Tapi menurut Zail Aporo yang hadir dalam chapter ini, dia mengatakan bahwa di neraka nanti, para penghuninya akan diberi siksaan yang amat pedih hingga membuat otaknya dipenuhi oleh kebencian. Secara tersirat, dari perkataan Zail ini, bisa kita simpulkan bahwa nantinya mereka yang dilemparkan ke neraka akan dirasuki oleh rasa kebencian yang amat sangat dalam, hingga membuat mereka menjadi sosok yang cenderung lebih jahat. Jika kesimpulan ini benar, maka tentunya kita perlu khawatir dengan ancaman dari para kapten kuat yang kini telah dilemparkan ke neraka. Karena seperti kita tahu, dalam cerita spesial chapter ini, dikatakan kalau gerbang neraka telah terbuka dari dalam, yang mana hal ini memungkinkan para penghuni neraka untuk keluar dan menimbulkan kekacauan di dunia manusia ataupun Soul Society. Bayangkan jika sampai para kapten terdahulu ini benar-benar berubah menjadi jahat, kira-kira akan sebesar apa kekacauan yang ditimbulkan. Mengingat kekuatan dari para kapten ini tidaklah main-main. Sebut saja diantaranya yaitu para kapten Gote generasi pertama yang dikenal sangat bengis dan kejam. Lalu ada para penyandang gelar Kenpachi dari generasi 1 sampai 10. Kemudian ada kapten-kapten kuat lainnya yang kita kenal seperti Yamamoto, Unohana, Ukitake, Kuchiki Ginre, dan juga wakil kapten Chojiro Sasakibe. Jika mereka berubah menjadi jahat, tentunya hal ini benar-benar akan mengancam kedamaian dunia. Next, ada satu hal lagi yang cukup membuatku penasaran, yaitu tentang akan seperti apakah penampilan dari para kapten Gote 13 yang telah dilemparkan ke neraka. Karena kita tahu sendiri, Zail Aporo yang muncul di depan Renji dan Ichigo pada chapter ini memiliki penampilan yang berbeda dari saat dia masih hidup. Dimulai dari lubang hollow yang berpindah ke belakang, sampai ada tambahan sepasang tanduk di bagian kepala. Kira-kira apakah para kapten pun juga akan memiliki penampilan seperti itu? Atau mungkin saja jadinya akan mirip seperti perubahan Ichigo di movie Hellverse? Cukup menarik untuk ditunggu jika sang mangaka melanjutkan chapter ini. Well teman-teman, itulah sedikit yang bisa kupaparkan untuk saat ini. Jadi intinya, kalau menurutku sendiri, tahayul tentang ritual pemakaman roh ini memanglah sebuah kebenaran yang dengan sengaja disembunyikan oleh para leluhur bangsawan agung, dengan dalih dan tujuan untuk tetap menjaga keseimbangan ketiga dunia.
Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah ini sudah menjadi keputusan paling tepat yang diambil oleh para bangsawan? Mengingat pada spesial chapter ini, kita diperlihatkan dengan masalah lain yang ditimbulkan akibat dari ketidaktahuan orang-orang mengenai cerita tahayul tadi. Well, untuk mengetahui jawabannya, mari kita coba ulas pada video yang akan datang nanti. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.